Wa man qana'a lam yatasakhat wa 'asha aminan mutmain. Barang siapa yang qana'a, dia tidak akan mengeluh, tidak akan marah-marah, tidak akan emosi. Hidupnya damai dan tentram. Banyaknya orang-orang yang marah, yang emosi, yang tak bisa kontrol diri karena hilangnya sifat qanaah dari diri dia. Kalau kita bicara qanaah, apa sih arti qanaah? Para ulama mengatakan qanaah itu adalah ridha dengan apa yang Allah beri, ridha dengan apa yang Allah tentukan, ridha dengan pembagian Allah. Qanaah adalah mencukupkan diri dengan yang ada dan tidak melongok ingin yang tidak ada. Terkadang kita makan di restoran, di kedai makan, udah dikasih nih, ada cumi bakar, ada ikan apa? Ada tom yum, ada segala macam disediakan. Ketika dia makan, dia mengatakan, oh, ada yang lebih enak dari ini, yang di kedai fulan. Berarti dia tidak bersyukur dengan yang ada di depan dia. Yang namanya qanaah itu yang enak, yang lezat, yang sedap, yang ada ini. Terkadang kita naik mobil, naik kereta, melihat orang lain keretanya lebih bagus, lalu hati kita melihat, kapan anak naik yang seperti itu? Tidak ridha, tidak qanaah. Sehingga orang yang seperti ini hidupnya susah. Kemudian qanaah itu mencukupkan diri seseorang dengan apa yang dia miliki dan tidak tamak dengan apa yang tidak dia miliki. Kemudian jamaah, qanaah itu dipenuhinya hati dengan keridhaan dan tidak suka mengadu kepada orang. Sebagian di antara kita ini ada masalah sikit, dia cerita sama orang tuanya, dia cerita sama temannya, selalu dia mengadukan sesuatu yang susah, tapi dapat nikmat dia tidak bercerita. Ada sebagian orang yang na'udzubillah, sampai Ibnul Qayyim menceritakan ketika ada seseorang yang mengadukan Allah, dia cerita, kalau aku sekarang sedang terkena musibah, aku sedang susah hidupku, sedang pelik hidupku ini. Lalu orang ini mengatakan, tashku man yarhamak ila man la yarhamuka. Engkau mengadukan Allah yang Rahman Rahim kepada aku yang tidak akan mengasihimu. Maka jamaah rahimakumullah, ingat, qanaah ini diperlukan oleh orang kaya dan diperlukan oleh orang miskin. Siapa yang tahu luasnya pintu surga? Surga itu luasnya seluas langit dan bumi, itu surga. Pintunya. Berapa jumlah pintu surga? 8. Satu pintu surga itu berapa luas? Kira-kira 900 mil atau 1200 sekian kilometer. Itu pintu surga. Nanti pintu yang seluas itu, kata Nabi SAW, فَإِذَا هُوَ كَذِيذٌ مِنَ الزِّحَامِ, pintu itu akan ramai manusia berdesak-desakan di pintu itu. Semoga kita yang ada di majlis ini malam ini ikut berdesak-desakan bersama Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabb. Ingat, orang kaya memerlukan qanaah. Bagaimana qanaahnya orang kaya? Qanaahnya orang kaya adalah dengan cara dia ridha dengan apa yang Allah berikan dan mensyukuri. Bicara syukur, insya Allah kita semua udah pada faham. Syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan kita. Dia tidak zalim
dan tidak mengingkari nikmat yang Allah berikan. Dia tidak memasukkan harta ke dalam hatinya. Qanaahnya orang kaya itu, hartanya tidak ada di hati, ada di tangan. Nggak boleh masuk ke hati. Sehingga ketika kekayaan atau harta masuk ke hati, sebagian orang kaya jadi budak harta. Jadi budak. Bukannya dia yang memiliki harta, tapi harta yang memiliki dia. Harta yang menguasai dia. Adapun qanaahnya orang kaya lagi, ada orang yang banyak hartanya, memiliki rumah yang tidak bisa dijumlah rumah dia, kedai dia begitu banyaknya, tapi dia tidak menipu orang lain. Dia tidak makan yang haram. Dia tidak sombong. Dia tidak meremehkan orang lain. Kalau dia bertambah rizkinya, dia berbagi dengan orang lain. Kalau dia mendapati kerugian dalam perdagangannya, dia pun ridha. Orang ini orang kaya yang qanaah. Bagaimana qanaahnya orang miskin? Anak kasih hadiah. Siapa yang tahu? Yang miskin angkat tangan. Wah, ada yang ngaku miskin jemaah. Semua ngaku kaya. Bagaimana qanaahnya orang miskin? Merasa cukup dengan yang Allah berikan, berserah diri dan sabar terhadap musibah. Masya Allah, kirim ke belakang. Dia tak suka marah-marah. Sebagian orang kalau kena musibah di luar rumah, yang dimarahin istrinya, yang dimarahin anak. Apa salah anak? Apa salah istri? Salahnya karena memiliki suami dan bapak yang tidak qanaah. Itu salahnya mereka. Qanaahnya orang miskin, dia tidak memandang ke atas, tapi dia memandang ada yang di bawah dia. Qanaahnya orang miskin, dia tidak minta-minta. Karena orang kalau sudah sampai tingkat minta-minta, padahal sejatinya dia itu cukup, maka dia tidak qanaah. Ahibati fillah, keutamaan qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, beliau bersabda, "Qad aflaha man aslam." Qad aflaha man aslam. Telah sukses, telah berhasil, telah beruntung orang yang masuk Islam. Ini kesuksesan. Kita dikasih hidayah masuk Islam, alhamdulillah. Yang kedua, wa ruziqa kafafan. Dan diberi rizki yang cukup. Wa qanna'ahu Allah bima atah. Dan Allah bikin dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Menerima dia. Mau banyak mau sedikit. Karena ada orang kaya raya yang tidak qanaah. Buktinya apa? Dia makan yang haram. Dia makan riba. Dia menipu orang. Padahal hartanya kaya raya. Tapi ada orang yang Allah kasih qanaah. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Idza kunta dza qalbin qanu, fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, engkau bersama raja paling kaya di dunia sama. Sama. Asalkan punya hati yang qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Irda bima qasamallahu lak, takun aghnan nas." Ridalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Ada orang Masya Allah tak punya kereta, tak punya motor, tapi dia orang paling kaya di muka bumi ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa di antara kalian yang merasa aman di rumahnya, di keluarganya, dia merasa aman, tidak ada yang ganggu dia. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, tak sakit. Indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan hari itu.
bukan esok hari. Hari itu. Apa kata Nabi SAW? Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya milik dia. Subhanallah. Bagaimana dengan sebagian orang yang masih mengeluh, masih mengadu, padahal dia punya makanan sampai tahun depan, dia punya tabungan sampai bulan depan, masih saja mengeluh, tidak ada syukurnya. Kenapa? Karena dia tidak qanaah. Ahibati fillah, Ibnu Abu Hatim rahimahullahu ta'ala, dia berpesan, al-qana'atu takunu bil qalb. Qanaah itu tempatnya di mana? Di hati, bukan di tangan. Ingat, qanaah itu letaknya di mana? Di hati. Faman ghaniya qalbuhu ghaniyat yadah. Barang siapa yang hatinya kaya, tangannya akan kaya. Walaupun tak punya apa-apa, tangannya akan kaya. Wa man iftaqara qalbuhu lam yanfa'hu ghina. Barang siapa yang hatinya fakir, maka kekayaannya tidak akan berguna buat dia. Kalau hatinya fakir. Wa man qana'a lam yatasakhat wa 'asha aminan mutmain. Barang siapa yang qana'a, dia tidak akan mengeluh, tidak akan marah-marah, tidak akan emosi. Hidupnya damai dan tentram.